Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada video serial CSMS. Kali ini kita akan membahas tahapan yang ketiga, yaitu tahap selection. Pada tahapan ketiga selection ini, kita akan membahas apa itu selection, lalu siapa saja personil yang terlibat dalam tahap selection, dan bagaimana melakukan tahapan selection. Kita mulai dari apa itu selection. Selection adalah tahapan CSMS yang ada pada tahap pengadaan barang jasa. Ketika proses pengadaan barang jasa, maka ada persyaratan-persyaratan CSMS yang diwajibkan pada tahap pengadaan tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas siapa saja personil yang terlibat pada tahapan selection atau pemilihan. Yang pertama adalah user atau pengguna barang jasa. Yang kedua adalah pejabat perencana pengadaan. Yang ketiga adalah pejabat pelaksana pengadaan, dan bagian K3L. Berikut ini adalah RASCI selection. Ada beberapa personil yang terlibat pada RASCI selection ini. Yang pertama dari user, K3L, bagian Rendan, dan bagian Lakdan. Pada tahap selection diawali dari user menyusun TOR atau Term of Reference, atau bisa kita kenal dengan KAK atau kerangka acuan kerja. Setelah itu, dari user akan mengirimkan kerangka acuan kerja tersebut kepada bagian perencanaan pengadaan. Setelah itu, bagian perencanaan pengadaan akan menyusun RKS dengan memasukkan ketentuan atau syarat CSMS yang ada pada kontrak tersebut. Setelah itu, bagian pelaksana pengadaan akan melakukan verifikasi sertifikat CSMS. Sertifikat CSMS menjadi syarat mutlak untuk mengikuti proses pengadaan. Jadi, bagian pelaksana pengadaan wajib melakukan verifikasi sertifikat CSMS yang dimiliki oleh vendor atau kontraktor. Berikut cara untuk melakukan verifikasi sertifikat CSMS dengan gadget atau dengan HP yang kita miliki. Kita bisa melakukan verifikasi sertifikat CSMS yang dimiliki oleh vendor dengan menggunakan HP yang kita miliki. Yang pertama, kita bisa buka aplikasi kamera atau aplikasi scanner yang ada pada HP kita. Selanjutnya, kita arahkan kamera kita kepada QR code pada sertifikat CSMS. Setelah kita arahkan pada QR code, maka kita akan mendapatkan link verifikasi untuk menuju ke web csms.pln.co.id. Setelah itu, kita klik dan akan muncul tampilan seperti berikut. Dari tampilan yang ada pada HP kita wajib melakukan verifikasi apakah data sertifikat yang tercetak sesuai dengan yang ada pada HP kita. Jadi kita memastikan nama perusahaannya, level risiko, dan masa berlaku harus sama atau sesuai. Selanjutnya, pada tahapan selection, setelah vendor terpilih dan mendapatkan kontrak, maka kewajiban pejabat pelaksana pengadaan adalah melakukan input data kontrak pada web csms.pln.co.id pada menu selection. Pejabat pelaksana pengadaan menginputkan data kontrak dengan parameter nama, perusahaan, nomor kontrak, dan lain-lain sebagainya pada web tersebut. Dari inputan data kontrak tersebut, nanti akan digunakan pada tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu tahap PJA, WIP, sampai final evaluation. Kita lanjut ke pertanyaan yang sering ditanyakan pada tahap selection. Apakah syarat kontraktor agar dapat lulus pada fase selection? Yang pertama adalah sertifikat CSMS harus sesuai dengan level risiko yang ada pada kontrak. Selanjutnya, vendor akan diminta untuk mengisi HSE plan dan minimal mencapai skor 50. Kita ke pertanyaan yang kedua, apakah semua klasifikasi risiko pekerjaan harus melampirkan HSE plan? Jawabannya tidak. Untuk level risiko rendah, tidak wajib melampirkan HSE plan. Demikian video kita kali ini tentang selection. Kita akan lanjut serial CSMS pada video berikutnya. Terima kasih.